Spider-Man. Kalian pasti nggak asing dengan istilah Super Semar ya guys ya. Bukan hero Avenger seperti saya Bang Spider-Man ya guys ya. Melainkan Super Semar itu singkatan dari Surat Perintah 11 Maret gini ada di sana. Super Semar Surat Perintah 11 Maret gitu. Kali ini Bang Spider-Man akan menjelaskan apa itu Super Semar. Surat Perintah 11 Maret yang lebih dikenal dengan nama Super Semar adalah dokumen penting dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah ini yang memberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi situasi keamanan dan stabilitas pemerintahan yang saat itu sedang tidak stabil karena adanya gerakan politik dan sosial. Super Semar diberikan di tengah kondisi negara yang kacau akibat pembantaian dan konflik politik yang terjadi setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Dokumen ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia karena memberikan Soeharto kekuatan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya membawa pada perubahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dan dimulainya era Orde Baru. Sebenarnya yang melatar belakangnya kejadian itu ada banyak ya guys ya, mulai dari G13 PKI ini di demo banyak guys, tapi menurut Bang Spiderman itu ada tiga yang paling penting itu guys ya, yang kita bahas satu-satu guys. Di penghujung tahun 1965, sebuah rencana gelap sedang diatur. Pada malam tanggal 30 September, sekelompok tentara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri mengambil langkah berani dengan tujuan yang mereka percayai akan menyelamatkan negara dari kehancuran. Mereka yang tergabung dalam gerakan 30 September ini percaya bahwa ada Dewan Jenderal yang berencana untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan mengambil alih pemerintahan. Dengan keyakinan ini, mereka melancarkan aksi yang tidak terbayangkan, penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal tinggi militer serta beberapa orang lainnya. Pada 1 Oktober, berita tentang tragedi tersebut mulai tersebar. Jakarta terbangun dalam kekacauan. Radio Republik Indonesia atau RRI sempat dikuasai oleh pasukan pemberontak dan pengumuman yang membingungkan disiarkan, menyatakan bahwa sebuah dewan revolusi telah terbentuk. Namun, rencana pemberontakan ini tidak berjalan mulus. Tentara Nasional Indonesia yang setia kepada pemerintah bergerak cepat, dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Mereka berhasil mengendalikan situasi dan memulihkan ketertiban. Dalam beberapa bulan, sebuah kampanye anti-komunis yang besar-besaran dilancarkan. Partai Komunis Indonesia yang dituduh sebagai dalang di balik gerakan 30 September menjadi sasaran penumpasan. Ribuan orang yang dicap sebagai simpatisan komunis ditangkap dan banyak yang mengalami nasib yang tragis. Peristiwa G30 SPKI ini menjadi titik tolak bagi perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban mulai naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan militer dan sebagian masyarakat. Ia mengambil alih kendali negara dari Presiden Soekarno dan memulai era baru yang dikenal sebagai Orde Baru. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1966 adalah salah satu faktor penting yang berkaitan dengan Super Semar. Krisis ini merupakan puncak dari serangkaian masalah ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun sebelumnya, yang ditandai dengan hyperinflasi dan penurunan drastis dalam pendapatan negara. Ada tiga faktor yang membuat krisis ekonomi ini bisa terjadi. Yang pertama adalah pada periode 1963 sampai 1965, Indonesia mengalami hyperinflasi yang sangat parah. Tingkat inflasi mencapai angka yang sangat tinggi, dengan puncaknya di atas 100% year on year atau tiap tahun. Pada tahun 1962 sampai 1961, inflasi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mencetak uang secara berlebihan untuk membiayai hutang dan proyek-proyek besar seperti pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Ini ya guys, bahayanya mencetak uang dengan skala yang sangat besar. Pasti kalian pada pernah berpikir kenapa kalau
negara punya utang yang banyak, terus kenapa negara nggak mencetak uang aja sebanyak-banyaknya, terus nanti uangnya disalurkan. Ya ini akibatnya, uang yang beredar berlebihan, yang akhirnya harga kebutuhan pokok pada naik. Masuk akal dong. Contohnya gini, Bang Spiderman dikasih uang 2 miliar. Apa yang dilakukan Bang Spiderman? Pasti beli beras dong, borong beras, terus borong minyak, borong gula. Nah, nanti kebutuhan supply demand-nya itu nggak stabil. Nanti uangnya terlalu berlebihan, terus harganya pada naik, dan beras-beras dan gula-gulanya itu pada langka. Lah ngono guys, belum waktunya panen, nanti akhirnya eh, nanti pada akhirnya itu harganya barangnya nangka apa nongko juk, barangnya langka, terus nanti harganya pada naik. Nah gitu guys. Nah wis pokoknya nanti harganya pada naik karena barangnya langka, karena uang yang karena uang yang beredar itu terlalu banyak loh. Ngono guys. Pada pertengahan abad ke-20, ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor komoditas, khususnya dari sektor perkebunan seperti karet, teh, kopi, dan rempah-rempah lainnya, mengalami penurunan pendapatan devisa yang sangat signifikan dari puncaknya dengan nilai 440 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1958. Pendapatan ini menurun tajam menjadi hanya 330 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1966, dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas di pasar internasional, peningkatan persaingan dari negara-negara lain yang memproduksi komoditas serupa, serta kebijakan ekonomi domestik yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kondisi politik yang tidak stabil dan fokus pemerintah pada proyek-proyek besar dan ambisius yang seringkali tidak menghasilkan pengembalian investasi yang diharapkan juga berkontribusi pada penurunan tersebut, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menambah tekanan politik terhadap pemerintah Presiden Soekarno yang pada akhirnya memperkuat alasan penerbitan Super Semar dan transisi kekuasaan ke era Orde Baru. Paket Kebijakan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi yang dikenal sebagai Paket Oktober 1966 merupakan langkah krusial yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi dan menggerakkan roda perekonomian yang telah lama berhenti. Program ini dirancang untuk menstabilkan nilai mata uang yang terdepresiasi, mengendalikan harga yang melonjak, dan memulihkan kepercayaan para investor yang telah goyah akibat dari ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berkepanjangan. Dengan fokus pada pengentatan kebijakan moneter, program ini membatasi jumlah uang yang beredar untuk mengurangi tekanan inflasi. Reformasi anggaran negara juga menjadi prioritas dengan tujuan untuk mengurangi defisit anggaran yang membengkak dan memperbaiki manajemen keuangan publik. Selain itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki neraca pembayaran melalui peningkatan ekspor dan pengurangan impor yang tidak perlu, serta memperbaiki iklim investasi dengan menciptakan kebijakan yang lebih ramah bagi investor. Reformasi struktural yang dilakukan mencakup perubahan dalam regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi, serta upaya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan membangun kembali industri-industri yang penting. Paket Oktober 1966 juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara donor dan lembaga keuangan internasional yang sangat penting untuk mendapatkan dukungan finansial dan investasi asing. Paket ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga untuk menetapkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berharap untuk mengembalikan stabilitas ekonomi dan politik yang pada akhirnya akan membantu Indonesia memasuki era baru pembangunan dan kemakmuran. Lalu Bang Spiderman, apa isi dan tujuan surat perintah tersebut? Nah, ini masuk ke intinya guys. Isi dari surat perintah 11 Maret adalah instruksi yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Surat ini memiliki beberapa poin penting yang secara garis besar memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah yang saat itu terganggu akibat dari gerakan G30 SPKI dan kondisi politik yang tidak stabil.
Gambarannya itu gini guys, Presiden Soekarno memberikan mandat gini kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah gitu lor. Karena rakyat udah nggak percaya kepada Presiden Soeharto. Ya gitu ya intinya gitulah guys. Nanti kalau salah ya mohon dikoreksi gitu ya lor ya. Karena Bang Spiderman juga manusia yang juga bisa salah ya guys ya. Janganlah menghujat Bang Spiderman guys. Lalu Bang Spiderman, apakah Super Semar berhasil memulihkan ekonomi dan menstabilkan politik? Tanya Ucup. Super Semar yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan politik di Indonesia. Dalam konteks ekonomi, Super Semar membuka jalan bagi penerapan kebijakan-kebijakan baru yang lebih fokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengambil langkah-langkah penting untuk menstabilkan mata uang, mengendalikan inflasi, dan memperbaiki neraca pembayaran. Reformasi ekonomi yang dilakukan termasuk pengetatan kebijakan moneter, perbaikan manajemen anggaran negara, dan reformasi struktural yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari segi politik, Super Semar mengakhiri era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno dan memulai era Orde Baru yang menekankan pada stabilitas dan pembangunan. Ini mengakibatkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan politik di Indonesia. Dengan menghancurkan PKI dan mengakhiri kedekatan Indonesia dengan Blok Timur, Super Semar juga membawa perubahan besar dalam politik luar negeri Indonesia dan mengurangi pengaruh Blok Timur di wilayah tersebut. Kalau gitu Super Semar menjadi batu loncatan dong buat Pak Soeharto untuk maju menjadi presiden. Ya bisa dibilang gitu ya guys. Setahun setelah diterbitkannya Super Semar, Letnan Jenderal Soeharto melalui sidang istimewa MPRS pada 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR dari hasil pemilihan umum. Jadi Pak Soeharto itu ditetapkan sebagai presiden tanggal 7, tetapi dilantiknya tanggal 12 Maret, setahun sehari pas setelah diterbitkannya surat perintah 11 Maret gitu guys. Setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno atau Nawaksara ditolak oleh MPRS. Nah, ngono loh rek. Jadi gitu ya guys ya. Di sini Bang Spiderman hanya menceritakan sejarah melalui sumber yang Bang Spiderman baca gitu ya guys ya. Bukannya sok tahu atau gimana-gimana. Malahan lebih bagus kalau Bang Spiderman salah, nanti kalian ingetin ya guys ya. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Ya mungkin segitu saja dari Bang Spiderman. Waktunya kerja ini guys, mepet-mepet, nantilah aku dimarahin sampai bos saya, nantilah mati aku guys. Ya segitu aja. Adios. Assalamualaikum.